teman-teman, di podcast kali ini saya akan membahas tentang tips sukses ujian dari kakak kelas yang pasti sudah berpengalaman. Yuk kita sambut bintang tamu kita. Boleh teh diperkenalkan terlebih dahulu? Boleh. Halo guys, nama aku Kinanti. Aku kelas 12 Farmasi. Nah guys, tanpa berlama-lama, kita langsung ke pertanyaan aja ya, karena waktu kita terbatas. Nika, biasanya Apa tuh? kakak mulai ujian itu mulai dari kapan nih? Pas udah diumumin atau mepet-mepet belajarnya? Belajarnya pasti itu pastinya jangan mepet sebelum ujian, apalagi semalam kita baru belajar, besoknya baru ujian. Itu sangat tidak dianjurkan ya guys, karena yang pasti materinya kita akan kurang masuk ke otak. Terus juga kita tuh harus belajar 2 minggu atau minimal banget seminggu kita harus sudah belajar tentang materi apa yang harus kita ujiain gitu. Nih Kak, apa sih cara belajar yang paling efektif menurut kakak? Biasanya orang-orang kan belajar ribet gitu ya. Menurut kakak paling efektif itu gimana? Kalau ngomongin efektif itu tergantung sesuai dari diri masing-masing ya guys. Kalau tips dari aku itu kita harus ngerangkum dari materi yang udah guru-guru kita kasih. Kita rangkum terus kita pelajarin lagi sesuai dengan kemampuan kita. Gak mungkin kan kita benar-benar mendalami semua yang dikasih dari guru. Pasti kita rangkum dulu biar kita ngerti apa yang harus kita pelajari. Itu sih kalau tips dari aku. Terus juga sekarang kan udah zamannya digital ya. Banyak edukasi-edukasi atau cara belajar di internet, apalagi di TikTok, di YouTube, itu pasti udah banyak banget. Jadi bukan alasan kita untuk tidak belajar di sosial media sih. Tapi kan biasanya orang-orang menjelang ujian tuh pada males ya. Terus gimana sih kakak biar pas ujian tuh gak males gitu? Cara mengatasi rasa males belajar. Kalau males pastinya ada sih, aku juga pasti ada rasa males ya. Cuman kalau misalkan males-malesan terus, pastinya kita akan mendapatkan nilai yang gak bagus. Nanti kita kecewa, kita marah, kita nanti nyesel sendiri. Kenapa sih gak dari lama-lama kita belajarnya, kenapa harus mepet-mepet hari ujian gitu. Ngurangin rasa males sih harus didorong dengan rasa semangat. Jangan terlalu banyak ngikutin kata ego untuk bermalas-malasan. Boleh kita bermain, cuman ada batasannya kalau mau ujian gitu. Terus gimana cara kakak mengatur waktu, apalagi di kelas 12 sekarang ya, padat banget gitu. Cara kakak mengatur waktu belajar kakak gimana? Nah iya, pasti ada perbedaan waktu di antara kelas 10, 11, dan 12. Apalagi kelas 12 udah banyak ujian-ujian, gak bisa kayak kelas 10 yang bisa main kapan waktu. Boleh main, cuman ada waktunya kita main, ada waktunya kita belajar. Jangan kita nurutin ego main kita terus. Oke, next kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nih Kak, kakak lebih suka belajar sendiri atau bareng teman-teman? Kalau aku lebih suka bareng sama teman-teman sih daripada sendiri. Oh, berarti kakak sekarang lebih suka belajar bareng teman, bareng-bareng gitu. Boleh gak sih Kak disepil nih temen yang sering belajar bareng kakak ini? Kalau aku sama teman kelas aja sih, kita bagi-bagi ilmu aja, sharing-sharing ilmu aja. Apa mata pelajaran yang paling sulit menurut kakak? Kalau aku di farmasi ya, itu mapel yang paling sulit menurut aku sih farmakognosi sih. Sulitnya kenapa tuh Kak? Sulitnya karena farmakognosi itu pertama harus ngapalin. Yang kedua itu kita udah ngapalin, dia tuh ada bahasa Latinnya. Terus juga ada kandungan-kandungannya kayak zat berkhasiatnya gitu-gitu.
Jadi cukup lumayan banyak yang harus kita apali. Terus biasanya kan orang-orang punya tempat favorit ya untuk belajar di luar kayak di kafe gitu. Kakak lebih sering belajar di mana nih kalau di waktu-waktu luang kakak gitu? Kalau aku, kalau misalkan lagi belajar sendiri, pastinya di kamar. Terus juga kadang juga di luar sambil nongkrong kita baca-baca materi sedikit demi sedikit itu akan menjadi bukit ya guys. Jadi jangan membuang-buang waktu yang kita punya. Terus juga kalau misalkan kita lagi belajar sama teman kelas, mungkin di kelas yang sunyi jangan berisik orang-orang gitu biar materinya mudah masuk kalau aku ya. Berarti kakak tipe orang yang belajarnya sunyi gitu ya, gak bisa berisik gitu. Terus kakak biasanya sukanya belajar malam atau pagi? Kalau aku biasanya kadang dari pagi ke siang, terus nanti jeda dari malam dari jam 7, jam 8 sampai jam 10 sih. Berarti waktunya teratur ya kak, nggak bentrok-bentrok gitu. Nah itu kan tips sebelum ujian. Sekarang aku mau nanya nih tips pas hari ujian biar gak gugup gimana nih kak? Oke. Kalau pas hari ujian, pas kita mau ujian itu pasti ada rasa gugup, ada rasa takut kalau kita nggak bisa ngerjain soal, kita salah ngerjain soal itu pasti ada ya guys, nggak mungkin nggak ada. Tapi cara ngatasinnya itu kita tenang aja, percaya diri kalau kita udah semaksimal mungkin untuk belajar buat ujian tersebut. Jadi percaya diri aja guys, percaya diri itu penting kalau kita pas ujian. Jadi materi yang udah kita pelajarin itu nggak akan hilang kalau kita percaya diri. Itu sih. Terus ada gak nih kak tips khusus untuk mengerjakan soal menurut kakak? Kalau aku pas ngerjain soal itu kita baca-baca soal dulu kayak gimana, terus kita ngerjain soal dari yang mudah dulu baru yang sulit biar waktu yang ditentukan oleh guru atau ditentukan saat ujian itu biar nggak kebuang-buang kita ngerjain satu soal doang yang menurut kita sulit tuh. Jadi dimulai dari yang mudah dulu. Wah cara kakak saat mengerjakan soal bagus banget ya. Perlu dicontoh ya teman-teman. Apa sih kesalahan yang sering dilakukan saat ujian? Mungkin yang sering dilakuin saat mau ujian itu SKS ya guys, sistem kebut semalam. Itu belajar cuman di malam hari doang, jadi nggak belajar dari hari-hari sebelumnya. Pasti kan kalau malam doang kan waktunya mepet sama jam tidur, terus kita juga kurang tidur jadi bergadang. Jadi nanti besokannya pas ujian malah nggak konsen, jadi ngantuk. Jadi belajar yang kita pelajari malah nggak masuk ke otak kita, terus jadi nanti hasilnya nggak maksimal, nilainya nggak sesuai sama yang kita mau. Nanti salahin diri kita sendiri itu nggak worth it ya guys. Iya. Berarti kalau belajar mendadak itu emang nggak bagus ya. Harus dari sebelum-sebelumnya kalau mau ujian. Betul. Nah, seberapa penting nih istirahat di masa ujian? Penting banget itu, istirahat tuh sangat penting ya. Kenapa tuh pentingnya kak? Pentingnya itu karena tidur kan kita harus cukup ya guys, jangan bergadang karena tidur itu proses pemulihan tubuh manusia agar lebih sehat, bugar. Jadi otak kita nanti pas bangun lebih fresh, terus juga materi yang kita pelajari juga nyerap ke otak, jadi nggak buyar pas ujian gitu. Nah guys, berarti istirahat waktu ujian itu penting banget ya, penting banget. Biar ujiannya juga lancar gitu. Jadi jangan bergadang. Istirahatnya harus lebih cukup ya. Terus juga jangan belajar sistem kebut semalam itu jangan ya guys. Iya, pasti jangan.
Pesan-pesan buat teman-teman yang mau ujian itu jangan buang-buang waktu kalian buat hal-hal yang gak bagus. Perbanyaklah belajar apa yang udah guru-guru kasih materinya. Terus juga jangan takut ujian. Yang penting kita udah usaha, udah belajar semampu kita. Gak usah untuk kurang percaya diri kepada teman-teman kita. Terus juga perbanyak doa kepada Tuhan, jangan lupa itu. Nah guys, yang mau ujian berarti tetap semangat, Iya, betul. lebih tenang belajarnya. Iya, betul. Terus memperbanyak istirahat juga. Iya, itu penting Terus guys. luangkan waktu belajar ya. Iya. Paling pertama itu Iya, untuk jangan buang-buang waktu. Iya, buat nilai kalian yang lebih bagus. Ya. Oke teman-teman, podcast kali ini mungkin cukup di sini saja. Terima kasih kepada Kak Kinanti dan Sama-sama. teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton, dan Kak Kinanti juga hadir ya pada hari ini. Iya. Tunggu podcast kita selanjutnya ya teman-teman. Oke. Sampai jumpa. Dadah. Dadah guys.